Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syamsuar, kelas PTKB dengan NIM 220950272, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang dibimbing oleh Pak Suhartono Eskom Mkom dan Andi Rahmat B SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang materi keamanan sistem operasi. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain. Kita akan membahas topik berikut dalam pertemuan ini. Nah, autentikasi merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tertentu adalah asli. Sistem operasi umumnya mengidentifikasi atau mengautentikasi pengguna menggunakan 3 cara berikut. Yang pertama, nama pengguna atau kata sandi. Pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi terdaftar dengan sistem operasi untuk login ke sistem. Yang kedua, kata pengguna atau kunci. Pengguna perlu memasukkan kartu ke dalam slot kartu atau memasukkan kunci yang dihasilkan oleh generator kunci dalam opsi yang disediakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem. Yang berikutnya, atribut pengguna. Sidik jari atau pola retina mata atau tanda tangan sampai pengurus harus menerus atributnya melalui perangkat input yang ditunjuk yang digunakan untuk sistem operasi untuk masuk ke sistem. Berikutnya, kata sandi satu kali. Kata sandi satu kali diterapkan dengan berbagai cara. Yang pertama, nomor acak. Pengguna diberikan kartu dengan nomor yang dicetak bersama dengan huruf yang sesuai. Sistem meminta nomor yang sesuai dengan beberapa huruf yang dipilih secara acak. Yang berikutnya, kunci rahasia. Pengguna diberikan perangkat keras yang dapat membuat ID rahasia yang dipetakan dengan ID pengguna. Sistem meminta ID rahasia seperti itu yang akan dihasilkan setiap kali sebelum login. Yang berikutnya itu kata sandi jaringan. Beberapa aplikasi komersial mengirim kata sandi satu kali kepada pengguna melalui ponsel atau email terdaftar yang harus dimasukkan sebelum login. Yang berikutnya, ancaman program. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman program terkenal, di antaranya yang pertama Trojan Horse. Program semacam ini menjebak kredensial login pengguna dan menyimpan untuk dikirim ke pengguna jahat yang nantinya bisa login ke komputer dan dapat mengakses sumber daya sistem. Yang kedua, trapdoor. Jika suatu program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan, memilih celah keamanan dalam kodenya dan melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna, maka ia disebut memiliki pintu jebakan. Yang ketiga, login bomb. Login bomb adalah situasi ketika suatu program berperilaku buruk hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi, sebaiknya berfungsi sebagai program asli. Yang berikutnya, ancaman sistem. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman sistem yang terkenal. Yang pertama, worm. Worm adalah proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke tingkat ekstrem. Yang berikutnya, port scanning. Port scanning adalah mekanisme atau sasaran yang digunakan oleh seorang hacker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk melakukan serangan pada sistem. Yang berikutnya, denial of service. Serangan denial of service biasanya mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Berikutnya, klasifikasi keamanan komputer. Sesuai kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya AS ada 4 klasifikasi keamanan dalam sistem komputer A, B, C, dan D. Ini adalah spesifikasi yang banyak digunakan untuk menentukan dan memodelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Nah, berikut ini adalah uraian singkat masing-masing klasifikasi. Ada tipe A.
Nah, pada tipe A ini, level tertinggi menggunakan spesifikasi desain formal dan teknik verifikasi, memberikan jaminan keamanan proses tingkat tinggi. Nah, pada bagian tipe B, menyediakan sistem perlindungan wajib memiliki semua properti sistem C2 kelas, melampirkan label sensitivitas untuk setiap objek. Ada 3 jenisnya. Yang pertama B1, mempertahankan label keamanan setiap objek dan sistem. Label digunakan untuk membuat keputusan untuk mengakses kontrol. Yang kedua B2, memperluas label sensitivitas ke setiap sumber daya sistem seperti objek penyimpanan, mendukung saluran rahasia dan mengaudit acara. Yang ketiga yaitu B3, memungkinkan membuat daftar atau grup pengguna untuk kontrol akses untuk memberikan akses atau mencabut akses ke objek bernama tertentu. Berikutnya tipe C, memberikan perlindungan non-akuntabilitas pengguna menggunakan kemampuan audit. Ada 2 jenis. Yang pertama C1, menggabungkan kontrol sehingga pengguna dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menjaga pengguna lain dari secara tidak sengaja membaca atau menghapus data mereka. Versi Unix sebagai besar kelas C1. Yang berikutnya yaitu C2, menambahkan kontrol akses level individu ke kemampuan sistem level C pertama. Nah, yang terakhir ini tipe D, level terendah, perlindungan minimum, MS-DOS, Windows 3.1 termasuk dalam kategori ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang yang saya paparkan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.